Namaku Aldi. Aku bisa dibilang seorang penggemar acara Nightmare Site ini. Aku sering mendengarkannya bersama teman-temanku. Bahkan tak jarang kami datang langsung ke Arden Radio yang berada di Jalan Cipeganti itu. Dan malam ini aku akan menceritakan pengalamanku saat aku coba menepis mitos jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Malam itu adalah malam Jumat. Seperti biasa, teman-teman mengajakku untuk dengerin bareng Nightmare Site langsung di Arden Radio. Tapi entah kenapa malam itu aku enggan untuk berpergian dan menolak ajakan temanku itu. Aku berdalih ingin mencoba untuk mendengarkan Nightmare Site sendirian demi sensasi berbeda yang ingin kurasakan. Mereka pun akhirnya meninggalkanku, bergegas dengan sepeda motor menuju Arden Radio dan meninggalkanku seorang diri di tempat tongkrongan. Tempat tongkronganku itu adalah sebuah warung kecil yang di depannya terdapat balai yang terbuat dari kayu. Ada pohon bambu yang tak jauh jaraknya, beberapa meter di sampingnya, dan juga area pemakaman keluarga yang tidak begitu luas. Meskipun ingin mendengarkan sendirian, tapi pada kenyataannya saat itu aku bersama seorang penjaga warung yang biasanya kami panggil AA. Ya, walaupun memang dia tidak ikut mendengarkan Nightmare Site, takut katanya. Kunyalakan radio yang kau putar dari handphoneku itu. Lalu ku loudspeaker handphoneku ini agar bisa terdengar. Kulihat AA memang sedang sibuk dengan urusan warungnya, yang memang saat itu sedang sepi. Malam itu terasa sangat sunyi, karena tempat tongkrongan atau warung ini lumayan jauh dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Apalagi seperti yang aku bilang tadi, ada pohon-pohon bambu dan di belakangnya ada pemakaman keluarga. Satu kondisi yang pas jika mendengarkan Nightmare Site di sini. Begitu pikirku. Jika sudah lewat jam 10 malam, nyaris sudah tidak ada lagi kendaraan yang berlalu lalang. Karena bisa dibilang ini memang jalan perkampungan. Cerita Nightmare Site pun dimulai. Aku mulai bergidi ketika cerita Nightmare Site itu menceritakan tentang seorang insan muda, perempuan, yang baru mengetahui di belakang rumahnya adalah kuburan umum. Apalagi saat aku menoleh dan tersadar, ya di belakang ini juga kuburan.
kondisi yang sama. Aku mulai resah dan mensugesti diri kalau apa yang kurasakan ini hanya efek dari ketakutan saja, bukan karena ada sesuatu ataupun memang angker di sana. Karena memang biasanya ketika mendengarkan Nightmare Side bersama-sama, tidak pernah terjadi apa-apa. Aku pun beranjak membeli jajanan. Kulihat si AA, penjaga warung itu, sedang duduk membelakangi aku. Badannya mengarah ke TV yang ditonton. "A, beli kopi, A. A." Tapi entah kenapa dia tidak menggubrisku ketika aku ajak bicara. Dia masih duduk membelakangi ku sambil menonton TV yang kulihat saat itu tidak jelas gambarnya. "Ah, kopi lah, A." Siapa teh? Nonton apa? Renyak gitu gambarnya. Benerin dulu atuh antenanya, A. Begitu kataku. Yang kulihat di layar TV itu hanya gambar semut yang terlihat seperti TV rusak. Meski tidak ditanggapi, aku bersikukuh terus mengajaknya ngobrol. Tapi tetap saja ia menatap terpaku ke layar TV yang tidak jelas dan bising itu. Aku pun memilih kembali duduk di balai itu. Baru saja aku duduk, beberapa saat kemudian dia keluar dari warung, melewatiku, dan berjalan ke arah samping warung dekat pohon bambu itu, dan melewatiku begitu saja tanpa basa-basi. Tidak ramah seperti biasanya. Mana sih Aak? Kutunggu beberapa menit. Dia juga tidak kunjung datang. Duh, mana si Asi? Wah, sepi gini. Jahil nih kayaknya si anak aku takutin. Begitu keluhku. Dia tidak berkata apa-apa ketika meninggalkan warungnya. Karena mulai merasa tidak nyaman sendirian di sana, aku pun memutuskan untuk menyusulnya. Aku berjalan memberanikan diri menyusuri jalanan sepi itu ke arah pinggir warung. Sangat gelap. Ku nyalakan flashlight dari handphoneku untuk sekedar menerangi langkahku. Hingga langkahku terhenti saat cahaya senter dari handphoneku itu menyoroti sejenis kain lusuh yang tersangkut di antara pohon-pohon bambu. Kupikir itu karung berwarna putih.
tersandar di antara pohon-pohon bambu. Aku semakin mendekatinya, hingga perasaanku semakin kuat dan merasa ada sesuatu yang memperhatikanku, seperti mengancamku, tapi entah apalah itu. Bulu kuduku mulai berdiri ketika tiba-tiba saja tercium bau anyir. Ya, bau anyir yang menyeruak seperti bangkai busuk dan bau sekali. Aku pun tidak jadi meneruskan perjalananku, dan ketika aku hendak berputar arah kembali ke warung, tiba-tiba saja, tepat di depanku, ada sosok yang berdiri tegap, terbalut kain kafan lusuh. Wajahnya pucat, dan matanya melotot membelalak padaku. Jelas, sosok pocong. Aku hanya bisa terdiam, terpaku melihat sosok pocong itu. Kulihat kelopak matanya biru menghitam dengan kapas yang masih menggumpal tersumpal di hidungnya. Hingga satu lompatan saja kemudian sosok itu menghilang dariku. Seketika itu aku langsung melarikan diri, berbarik lari ke arah warung. Hingga sampai aku menjatuhkan beberapa barang di warung itu hingga menimbulkan kegaduhan. Dan tiba-tiba saja si A penjaga warung itu keluar dari warungnya dan menghampiriku. Dengan nafas terengah-engah, aku pun menceritakan kalau tadi aku berniat menyusulnya ke belakang karena melihat si A keluar dari warung dan tidak kembali. Tapi dia menyanggahnya dan berkata padaku bahwa sedari tadi di warung itu dia berada di dapur untuk mencuci piring dan gelas kotor, yang lokasinya memang ada di belakang warung itu. Bahkan dia tidak merasa nonton TV tadi, karena TV itu sudah rusak sekitar seminggu yang lalu, tidak bisa menyala. Berarti yang tadi kulihat itu bukan si A penjaga warung sebenarnya, melainkan yang menyerupai si A penjaga warung. Dan sosok pocong itu sampai sekarang masih terekam jelas di pikiranku. Hingga mulai saat itu aku tidak pernah berani lagi mendengarkan Nightmare Side sendirian.
Dan mungkin ini juga jadi peringatan untuk kamu yang masih meragukan tagline itu. Jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.